Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Gimana belajar pertama di PAUD ini gimana? Persiapannya apa aja? Pasti banyak dong ya persiapannya. Nah, hari pertama sekolah ini bukan cuma adik-adiknya aja nih yang bakalan sekolah, tapi ibu-ibu juga akan diberikan pengetahuan baru oleh salah satu orang hebat di Indonesia gitu ya. Jadi akan ada pemateri kita hari ini yang bakal ngajarin gimana cara mengasuh anak di rumah, gimana cara parentingnya yang benar kayak gitu. Kita sama-sama belajar parenting di sini yang akan dipandu langsung oleh Kak Syifa. Langsung Kak ke slide kedua. Oke, jadi pemateri kita hari ini namanya Kak Syifa Aulia Putri. Kak Syifa ini alumni dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, ibu-ibu. Jadi sudah S1. Nah, sekarang kerja di Ruang Guru sebagai account manager. Sekarang Kak Syifa ini tinggalnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jauh ya. Alhamdulillah Kak Syifa mau nih berbagi ilmu sama kita di sini. Oke, langsung aja waktunya buat Kak Syifa. Oke, langsung aja ya berarti. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Papa, Mama, pokoknya semuanya ya. Nah, jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, jadi di sini uh, saya mau sharing aja nih gitu kan. Jadi nggak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Saya sharing ilmu yang saya dapat di kuliah dan dari pekerjaan saya sekarang. Oke, langsung aja. Nah, mungkin bisa dilihat nih di layar Bapak Ibu semua, ya kan? Jadi, sekarang menurut penelitian, itu tantangan 80% orang tua di Indonesia itu mengalami yang pertama, itu adalah kebingungan menghadapi sikap anak yang sulit diatur. Ya nggak? Bisa tanya ke diri sendiri dulu nih. Lalu yang kedua, itu merasa lelah saat melarang anak untuk tidak bermain gadget atau game, kayak gitu. Nah, mungkin apalagi sekarang gitu kan, kita lebih banyak di rumah aja, pasti sedikit banyak anak-anak itu juga bermain game, main gadget, ya nggak sih? Nah, lalu yang ketiga, itu orang tua merasa khawatir karena anaknya tidak mau belajar. Nah, jadi seiring dengan meningkatnya, bermain game tadi, itu juga seiring dengan menurunnya minat belajar anak-anak, gitu. Lalu yang terakhir, yaitu orang tua merasa pusing nih karena anak itu males bolos sekolah malah. Apalagi kalau sekarang kan, karena adanya pandemi ini, jadi kita semuanya mau nggak mau itu harus belajar dari rumah, kayak gitu. Jadi ini beberapa survei, itu jadi menurut, Ibu Lisnani Sukaidawati, dia adalah konselor dan pelatih parenting, kayak gitu. Jadi ini menurut ibunya, ternyata di Indonesia itu sekarang 80% orang tua mengalami 4 masalah besar ini. Nah, jadi gimana menurut Bapak Ibu sekalian, apakah sama mengalami ini juga? Jadi, makanya nih, kan, kita membutuhkan yang namanya parenting gitu kan. Apa sih parenting? Parenting itu apa sih parenting itu? Nah, jadi karena kita Kementerian Kebudayaan ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi sebuah interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak. Pasti ya. Tujuannya itu emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Nah, jadi pasti nih setiap orang adalah anak ya, tapi nggak semua orang bisa jadi orang tua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu dianugerahi nih sebuah kelebihan, sebuah amanah gitu karena bisa menjadi orang tua. Nah, oleh karena itu otomatis menjadi
tanggung jawab juga untuk perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritualnya. Nah, apalagi kita sekarang sudah masuk ke zaman yang udah semakin maju ya, nah yang namanya era digital. Nah, jadi kalau era digital gimana sih maksudnya parentingnya? Nah, jadi di era digital ini, atau yang kita sebut digital parenting, didiknya, cara dia mendidik anaknya dengan kebiasaan penggunaan gadget atau perangkat digital yang biasanya digunakan. Nah, jadi kalau cuman melarang nih nggak boleh gitu kan, ya otomatis nanti anaknya menjadi kayak kudet gitu kan, nggak update. Masa temennya boleh megang HP, aku nggak boleh gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa gitu kan, yang penting kita bisa menyesuaikan cara mendidiknya. Nah, setelah ini kita bakal banyak nih bahas tentang gimana sih cara didik anak di di zaman digital ini. Oke, nah jadi tujuannya apa sih peran pola asuh orang tua kepada anak itu untuk apa sih gitu kan? Nah, jadi yang pertama ini yaitu membentuk karakter. Nah, pasti ya karakter itu sudah ada sejak lahir gitu kan. Jadi karakter anak ini pasti turun-temurun dari orang tuanya, nggak jauh-jauh dari ayah dan ibunya, kayak gitu. Tapi yang kedua juga, nah selain ada karakter tadi, yang kedua ini anak orang tua itu menjadi role model untuk anak, kayak gitu kan. Nah, jadi apapun yang dilakukan orang tua, anak itu melihat dan meniru gitu kan. Lalu yang ketiga, nah menjadi media sosialisasi. Nah, sosialisasi ini berarti lingkungan sosial yang ada di sekitar anak, ya kan. Nah, yang pertama pasti keluarganya dong. Yang kedua, pendidikan. Nah, terus yang terakhir baru lingkungan luar lainnya, kayak gitu. Nah, jadi ini juga ada peran orang tua nih, peran pola asuh orang tua di situ. Nah, dan yang terakhir membentuk sikap dan perilaku. Nah, jadi apa sih bedanya tadi kan karakter sama sikap dan perilaku. Nah, jadi kalau karakter kan itu sudah ada sejak lahir gitu ya. Nah, terus kalau sikap dan perilaku ini bisa berkembang dengan ada bisa berubah kayak gitu. Nah, jadi ini juga peran orang tua. Gimana sih nanti anak menghadapi masalah, gimana anak membuat keputusan dan lain sebagainya. Apalagi kan ini masih PAUD ya tadi ya. Jadi ini benar-benar golden age gitu, benar-benar masa masa perkembangan belum terlambat kayak gitu. Nah, lalu ada berapa sih jenis pola asuh? Jadi kita sebenarnya ada banyak ya jenis pola asuh. Jadi di sini saya mau bahas 3 aja nih yang paling umum, yang paling familiar lah. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering dengar nih 3 istilah ini, ya nggak sih? Jadi yang pertama itu jenis pola asuh otoriter. Lalu yang kedua jenis pola asuh demokratis, dan yang terakhir adalah permisif. Nah di sini karena mungkin permisif ini ada banyak pendapat gitu ya, jadi saya cukup membaginya menjadi dua dua tipe gitu. Yang pertama jenis pola asuh permisif yang melalaikan, lalu yang kedua yang memanjakan. Nah, jadi kita bahas satu-satu nih. Lalu kita kita kembalikan ke diri kita nih, aku yang mana sih selama ini mendidik anaknya. Lalu ternyata nanti anakku itu cocoknya dengan tipe yang kayak gini. Nah, jadi bisa kita habis ini kita bahas satu-satu. Oke. Nah, yang pertama nih, otoriter. Nah, seperti namanya ya, otoriter, serem banget yang menghukum anak tanpa alasan biasanya. Jadi, dikit-dikit ada hukuman, dikit-dikit ada ancaman, kayak gitu. Jadi di sini, orang tua itu lebih banyak menuntut. Jadi, kayak anak itu lebih banyak dituntut, dipaksa tanpa adanya biasanya nggak ada dibarengin sama pujian, sama menghargai, kayak gitu. Nah, jadi di sini orang tua menerapkan adanya batasan dan kontrol yang kaku. Jadi misalkan kata biasanya ini tipe ayah sih ya lebih banyaknya. Jadi misalkan kata ayahnya nggak boleh pokoknya gitu kan. Anak tuh nggak tahu kan misalnya mau tanya, kenapa nggak boleh keluar malam misalkan gitu kan. Nah,
harusnya kan kita harus jelasin ini pokoknya nggak boleh gitu kan. Kalau kamu keluar dihukum gitu biasanya kan otoriter kayak gitu. Terus dampaknya apa? Jadi dampaknya itu yang pertama nih, anak menjadi tidak bahagia. Ya pasti dong ya karena dia merasa ada batasan kenapa ya kan untuk berdiskusi tadi. Yang dikit dihukum gitu kan, pasti takut. Lalu yang ketiga, anak jadi cemas, kurang inisiatif, lemah dalam berkomunikasi, dan lebih agresif. Jadi di sini kurang inisiatif ini juga karena adanya mental block tadi. Jadi padahal sebenarnya anak itu bisa lebih dari itu, tapi gara-gara udah diatur nih, pokoknya kamu begini, kalau kamu nggak kayak yang diajarin papa mamanya gitu kan. Pokoknya dan gini, jadi dia nggak bisa mengeksplor dirinya kayak gitu kan. Nah, terus juga komunikasinya nanti bakal terbatas sama orang tuh jadi takut kayak gitu. Nah, ini dampak dari jenis pola asuh otoriter tadi. Nah, gimana Bapak Ibu, apa ada yang masih pola asuhnya kayak gini? Nah, jadi kita sama-sama membenah diri gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke yang kedua. Nah, jadi ini yang kedua adalah jenis pola asuh demokratis. Nah, demokratis kayak namanya ya, demokrasi gitu kan. Jadi di sini tipe orang tua yang mendukung anak menjadi lebih mandiri. Jadi di sini anak lebih di apa batasannya itu lebih dikurangin kayak gitu. Jadi tetap ada batasan tapi dikontrol kayak gitu. Jadi anak dibiasain memilih, membuat keputusan. Habis itu dia harus bertanggung jawab sama keputusannya gitu kan. Misalkan nih, anak udah bisa milih nih, aku mau sekolah di sini pokoknya entar TK-nya atau SD-nya. Ya udah gitu kan. Kamu punya apa gitu di situ. Persiapannya apa kayak gitu. Nah, jadi di sini lebih banyak dikasih kesempatan untuk berdiskusi secara verbal. Jadi lebih diomongkan, ada apa-apa diomongin kayak gitu. Terus orang tuanya juga biasanya lebih peduli karena kan tadi apa yang dilakukan anaknya diawasin tetap walaupun dibebasin tapi tetap diawasin kayak gitu. Jadi tanggung jawab anaknya lagi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya anaknya menjadi lebih ceria kan karena dia bisa nih aku mau ini orang tuaku mau tapi aku harus tanggung jawab gitu kan. Lalu yang kedua anak lebih memiliki kemampuan dalam pengendalian diri. Nah, jadi karena dia dikasih tanggung jawab jadi dia bisa mengendalikan dirinya gitu kan. Lalu juga pastinya lebih percaya diri gitu kan. Lalu anak mampu membangun hubungan yang ramah dengan teman sebayanya. Nah, karena dia nggak ada batasan tadi, kalau ada apa-apa diomongin. Nah, jadi dia bisa lebih banyak diskusi sama orang yang lebih tua dari dia. Dan itu juga pastinya akan menjadi coping stress. Jadi anak itu nggak jadi tekanan gitu loh untuk anak kayak gitu. Nah, lalu ini yang ketiga tadi, tipe permisif. Nah, permisif ini tadi ada dua kan ya, melalaikan dan memanjakan. Kita bahas yang melalaikan dulu nih. Yang melalaikan, kayak gimana sih tipenya? Jadi ini, melalaikan ini orang tua tidak melibatkan diri terhadap pengasuhan anak, dan tidak dikontrol. Jadi oh kalau gitu dibebasin gitu kan, dilalaikan. Nah jadi dampaknya apa? Dampaknya anak itu, ada mindset ya, mengembangkan perasaan bahwa orang tua itu, ada hal lain yang lebih dia pedulikan daripada dirinya gitu kan. Nah, lalu yang kedua, anak itu menjadi kurang kontrol karena tadi nggak ada batasan, kayak nggak dipeduliin gitu loh sama orang tuanya, apa-apa boleh, apa-apa bebas, ya kan. Lalu anak menjadi tidak mandiri, karena apa? Bingung kan ya, kenapa kok nggak mandiri? Padahal nggak dikontrol. Nah, jadi mandiri sama tidak mandiri ini tergantung sama pengawasan, apalagi kan di usia yang masih anak-anak gitu kan. Nah, pasti kalau nggak dikontrol, pasti anak menjadi tidak mandiri, kayak gitu. Lalu harga dirinya menjadi rendah, jadi dia merasa nggak dihargain, merasa
orang tuaku nggak peduli, orang tuaku kayaknya nggak sayang aku deh. Nah, kayak gitu. Terus juga biasanya emosinya jadi tidak matang, gitu kan. Dan terisolasi dalam keluarga. Jadi dia kayak merasa, aduh pokoknya aku nggak bisa deh apa-apa di keluarga kayak gitu. Nah, biasanya ini nanti berdampak ke kenakalan remaja. Nah, makanya jangan sampai ya kita jadi orang tua yang bakal berdampak ke kenakalan remaja anak nantinya. Jadi dari sekarang kita perbaikin lagi nih kayak gitu kan, gimana pola asuhnya segala macam. Lalu tipe pola asuh permisif yang kedua yaitu memanjakan. Nah, memanjakan ini apa aja boleh tadi ya kan. Kalau tadi kan dibebasin. Kalau yang ini orang tua itu sangat terlihat tetapi tidak ada kontrol. Sangat terlibat tapi tidak ada kontrol. Jadi apa aja keinginan anak itu diturutin gitu kan. Nah, jadi mau beli ini boleh, apapun pun boleh gitu kan. Pasti cenderung dia untuk itu menjadi jarang cara belajarnya menghormati orang lain. Jadi karena dia dibiasain apa yang dia mau diturutin, jadi dia biasanya jarang untuk bisa menghormati atau menghargai orang lain. Lalu yang kedua, itu anak memiliki kesulitan dalam mengendalikan perilaku. Nah, misalkan nih, kalau di orang tuanya mungkin apa yang dia mau diturutin, kalau di orang lain, jadi dia sulit untuk misalkan nanti dilarang oleh gurunya mungkin atau temannya nggak boleh gitu. Nah, biasanya dia dibolehin terus di rumah. Nah, jadi ini juga nanti bakal berdampak ke anaknya. Jadi dia sulit mengendalikan perilakunya. Dan biasanya karena dilarang, jadi menjadi lebih agresif dan mendominasi di lingkungannya. Jadi karena dia dibolehin terus nih, apa-apa aja yang dia omongin gitu kan, jadi lebih dominan di lingkungannya. Nah, jadi dari ketiga jenis pola asuh tadi nih, kira-kira ayah, bunda, bapak, ibu, ya kan, mau papa, yang mana sih, ya kan, tipenya. Dan pasti udah tahu sendiri dong ya, nggak usah saya jelasin lagi yang mana sih yang paling bagus. Ini nggak ada yang bagus sama nggak bagus ya, yang mana yang paling tepat gitu, untuk mendidik anak, kayak gitu. Oke, nah nah jadi sekarang ini tantangan orang tua nih, karena tadi kita udah tahu pola asuh kita yang mana sih dari ketiga itu, gitu kan. Nah, jadi ini tantangan orang tua sekarang saat menghadapi atau menemani anaknya belajar di rumah, gitu kan. Biasanya yang pertama, orang tua itu kurang paham sama tugas anaknya. Ya, mungkin kalau sekarang masih PAUD, masih TK gitu kan, masih bisa lah. Kalau yang udah SD mungkin kelas atas atau SMP bahkan SMA, biasanya tuh beda kan pelajaran. Jadi biasanya tantangan orang tua tuh kurang paham sama tugas anaknya. Lalu yang kedua, biasanya orang tua itu bingung mau bertanya ke siapa gitu kan. Nah, kalau kita dituntut kreatif. Nah, jadi mau nggak mau orang tua, guru juga nggak nggak cara yang monoton lagi karena sekarang anak itu dia terus berkembang gitu kan. Jadi kita harus kreatif biar dia nggak bosan gitu. Lalu biasanya tata orang tua itu susah mengatur mood-nya. Jadi karena mungkin banyaknya kesibukan peran orang tua, ya kan sebagai orang tua juga mungkin bekerja gitu kan. Terus yang ketiga sekarang karena adanya pandemi ini, orang tua mau nggak mau juga dituntut sebagai guru di rumah, ya kan. Nah, karena itu biasanya juga bingung nih membagi waktunya, ya kan. Nah, jadi biasanya kayak sibuk lah, terus kayak nggak ada waktu untuk anaknya disuruh, "Ya udah main HP aja dulu," gitu kan. Nah, jadi karena bingung nih bagi waktunya, ini biasa tentang orang tua. Yang terakhir, biasanya orang tua itu cemas. Misalnya karena sekarang kondisinya udah berbeda dari sebelumnya, orang tua itu lebih cemas.
cita-cita anakku gimana ya gitu kan. Jadi misalkan sebelumnya anaknya mau jadi dokter misalnya. Karena kayak gini, cuma anakku bisa nggak ya jadi yang dia mau atau jadi profesi yang aku inginkan. Biasanya kan ada orang tua tuh yang udah ngetarget, pokoknya anakku jadi senang tantangan untuk orang tua di era digital sekarang. Nah, Bapak Ibu mengalaminya semua atau ada yang enggak gitu kan dari 6 ini. Mungkin bisa dibalikin ke diri masing-masing gitu ya. Nah, ini tantangan selama menemani anak belajar di rumah, ya kan. Yang pertama itu karena banyaknya tugas. Jadi tugasnya itu ada banyak banget gitu kan. Banyak jadi nggak bisa diatur gitu. Biasa. Terus yang kedua, biasanya anak itu cepet jenuh karena bosan mungkin temennya nggak ada di rumah gitu kan atau pelajaran itu aja, suasananya gitu-gitu aja dia. Jadi cepet bosan, cepet jenuh. Nah, dan otomatis biasanya dia melampiaskannya ke bermain games atau bermain gadget, HP. Nah, jadi ini eh, kita, saya gitu ya, ada beberapa tips sukses nih untuk bisa mengajarkan anak belajar di rumah secara efektif dan pastinya menyenangkan. Apa aja sih? Jadi yang pertama, nah, jadi ada 4 nih, 4 langkah menuju anak bisa belajar sukses di rumah gitu. Yang pertama, pasti apa-apa itu kan pasti dari niat, dari komitmen. Yang pertama nih, komitmen orang tua terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengetahui informasi tentang kelengkapan tugas dan agenda belajar anak. Lalu yang ketiga, kita harus tahu gaya belajar anak. Yang terakhir adalah kita harus membuat program anak agar lebih semangat belajar di rumah. Kayak gitu. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu nih. Nah, yang pertama tadi komitmen, ya, komitmen orang tua. Nah, dari masalah tadi, yang pertama nih, paling akar permasalahannya itu adalah apa? Mood, emosi orang tua. Itu sebagai pendamping anak selama belajar di rumah, itu harus tetap dijaga. Jadi walaupun misalkan tadi orang tua juga punya kesibukan, anak kan nggak ngerti ya, pokoknya dia maunya orang tuanya peduli sama dia. Gitu kan. Jadi harus bisa kontrol mood-nya, harus dijaga mood-nya. Terus agar juga energi yang keluar itu lebih positif. Jadi nanti jangan tiba-tiba udah capek gitu kan anaknya tanya tugas, tanya pelajaran, dimarahin. Selain itu, orang tua juga akan menjadi role model gitu kan untuk anak selama di rumah. Jadi apa apa yang dikerjakan orang tua, apa yang dilakukan orang tua itu bakal lebih mudah ditiru sama anak kayak gitu. Jadi karena sekarang lebih banyak di rumah aja, nah otomatis kita harus lebih menjaga sikap kita karena bakal dicontoh sama anak gitu kan. Nah, jadi mood orang tua yang baik itu akan memudahkan dan melancarkan anak selama belajar di rumah. Nah, gimana komitmennya Bapak Ibu sekalian? Semoga masih tetap terus dijaga ya, tetap terus baik untuk kepentingan anaknya, kebaikan anaknya juga pastinya. Lalu yang kedua, nah tadi kan kita harus mengetahui informasi tentang tugas dan kegiatan belajar anak. Jadi harus detail nih, biasanya kita nggak bisa itu karena kita nggak tahu semuanya, nggak tahu secara detail apa aja sih yang dibutuhin anak gitu kan. Nah, caranya gimana? Yang pertama, adanya studi planning, yaitu jadwal belajarnya seperti apa, rencana belajarnya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan udah ada jadwal kan lebih enak gitu ya. Senin belajar menggambar gitu kan, Selasa belajar membaca, terus menghitung kayak gitu bisa. Yang kedua, tentang tugas bisa ditanya, "Nak, apa materinya sekarang tentang apa? Topiknya apa? Dikumpulkan kapan? Terus nanti dikumpulkan output-nya apa? Bentuknya apa nanti yang dikumpulin? Gambar kah? Tulisan? Atau apa?" gitu kan. Nah, itu untuk apa? Untuk mengetahui nih tujuan anak belajar. Jadi, biasanya kan anak tuh tanya tuh, "Ma, aku belajar ini buat apa sih?" gitu kan. Jadi bisa lebih dijelasin, lebih deket juga kan biasanya sama anaknya. Lalu yang ketiga,
kita harus terus menanyakan progres anak. Nah, jadi misalkan nih udah tahu kan tadi kapan dikumpulnya, ditanyain lagi. Misalkan seminggu lagi dikumpulin, ditanya lagi, udah selesai belum? Hasilnya gimana? Kalau belum, kita perbaikin dulu. Ada kendala nggak? Ada masalah nggak selama mengerjakan? Kayak gitu. Nah, jadi ya orang tua pastinya sebagai guru kan di sekolah sebagai fasilitator aja. Semuanya kembali ke orang tua masing-masing kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, ini yang nggak kalah penting nih, kita harus mengetahui gaya belajar anak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini mungkin udah banyak yang mengetahui gitu ya. Jadi di sini kita bagi ada 3 nih tipe belajar anak. Nah, jadi anak itu nggak yang kita pukul rata, kita samain semuanya, anak itu harus yang belajarnya duduk rapi di meja gitu kan, lipat tangan, enggak semuanya anak kayak gitu. Misalkan bingung, "Kok anakku belajarnya suka sambil lari-lari ya?" Nah, ada tuh ternyata tipe belajarnya. Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama dari sebelah kiri ya, itu ada tipe auditori. Auditori ini seperti namanya, seperti gambarnya juga yang bisa kita lihat, yaitu tipe yang lebih mudah belajarnya itu dengan mendengarkan. Jadi dia belajarnya itu lebih dominan di indera pendengarannya, lebih paham. Dia tuh cepat paham, mendengarkan aja dia lebih paham gitu. Nah, terus jadi gaya belajarnya itu biasanya diceritain, didongengin, dibacain untuk anak karena dia lebih suka mendengar, bercerita, terus belajarnya itu bisa sambil nyanyi, dibikin lagu atau apa. Dia lebih paham dengan metode belajar yang kayak gitu. Hal yang kedua adalah tipe belajar visual. Nah, visual ini kayak gambarnya kan, dia lebih paham itu dengan melihat. Jadi dia lebih memahami materi pelajaran itu dengan melihatnya. Jadi melihat gambarnya, diagram, mapping. Pokoknya kalau anak-anak kan biasanya yang lebih bukunya yang fotokopian gitu kan, sama yang ada gambarnya lebih tertarik sama yang ada gambarnya gitu kan. Jadi terus juga biasanya lebih suka nonton video belajarnya, suka pokoknya yang ada gambarnya kayak gitu. Dan biasanya tuh harus dikurangin tulisannya, jadi dia biasanya suka nggak balance gitu, tulisan sama gambar, jadi lebih banyak di gambar. Jadi kalau misalkan udah SD, SMP, SMA kayak gitu, itu juga bisa pakai metode mind mapping kayak gitu. Jadi di-mapping-in, digambar apa aja sih yang penting. Jadi nggak banyak tulisan dibaca, dihafalin, nggak kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah tipe gaya belajar kinestetik. Nah, jadi kinestetik ini kayak namanya gitu kan ya, kinestetik. Dia itu lebih suka bergerak gitu kan, lebih melibatkan kegerakan tubuh. Jadi dia biasanya belajarnya, kalau belajar di rumah biasa tuh kakinya nggak bisa diam atau nggak tangannya main-main pulpen gitu-gitu. Itu dia lebih suka praktik soalnya, lebih suka uh, langsung diaplikasikan pelajarannya kayak gitu. Jadi di sini biasanya kita harus paham nih, oh anakku ternyata kinestetik, jadi kita lebih ke bermain peran kayak gitu. Misalnya tentang pelajaran apa, kita jadiin tuh dia sebagai apa, kita sebagai apa. Nah, di sini kita lebih mendalami lagi ya, 3 tipe tadi. Nah, ini gaya belajar visual. Nah, contohnya biasanya nih ada textbook ya. Nah, biasa kan kalau di buku paket kayak gitu kan, anak itu lebih jenuh dan sulit memahami. Pasti dia tanya lagi kan, ini maksudnya apa? Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita harus cenderung ke gambar tadi atau enggak animasi yang bergerak. Jadi kita sudah lebih jeli gitu melihat, oh ternyata dia kayak gini nih tipenya. Nah, yang kedua, tipe gaya belajar auditori. Tadi kan pendengaran, jadi sambil bercerita kayak gitu. Diceritain, dia biasanya lebih memahami yang dia dengar kan daripada yang dia lihat. Kayak gitu. Yang kayak gini contohnya biasanya. Lalu yang ketiga, ini gaya belajar kinestetik. Nah, ini lebih kompleks nih ya. Jadi dia lebih senang praktek secara langsung, lebih. Nah, jadi kalau dia nggak gerak, dia duduk diem aja tuh dia lebih bosan gitu. Bosan, nggak gerak gitu.
kan. Jadi dia harus bisa gerak, main peran, dan juga bisa belajarnya di mana aja. Jadi belajar tuh nggak harus lewat buku gitu kan. Misalkan lagi ke pantai gitu, bisa dilihat, oh ini namanya kerang, ini namanya bintang laut, langsung bintang laut itu tipe apa gitu kan. Dia gimana ininya, dia jenis hewan apa. Nah, kayak gitu-gitu. Bisa sambil dijelasin kalau tipe kinestetik. Nah, jadi di sini kita bisa lebih memperhatikan lagi anak kita itu termasuk tipe belajar yang mana dari ketiga gaya belajar tadi, visual kah, auditori, atau bahkan kinestetik kayak gitu. Nah, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yang keempat, yaitu kita harus membuat program belajar anak selama di rumah. Nah, jadi biasanya tuh nggak efektif itu karena kita nggak membuat rencana, nggak planning dulu nih, jam segini sampai segini tuh ngapain. Jadi biasanya kan terserah aja yang sebisanya lah, gitu kan, seininya aja. Nah, jadi kita harus punya target-target nih, jam segini segini pokoknya belajar, sisanya boleh main. Nah, gitu. Nah, kenapa belajar atau waktu sekolah itu biasanya jam 8 sampai jam 12 pagi. Nah, jadi ini menurut psikolog ya, Dokter Jen itu, jadi waktu ketika jam 8 sampai jam 12 itu, otak itu berada di fase deklaratif memory task. Jadi, apa sih maksudnya kan bahasa Inggris lagi gitu kan. Jadi ini, biasanya otak itu lebih cepat menangkap hal-hal yang eksak. Jadi kayak angka, ya kan, nama, lokasi, itu biasanya lebih mudah memahami di jam-jam pagi tadi. Makanya biasa kan orang lebih mudah memahami kita di pagi hari kan, lebih fresh, habis bangun tidur segala macam. Jadi mudah memahami di pagi hari tentang hal yang kompleks, yang hafalan lah, kayak gitu, yang enggak, yang apa ya, yang biasanya nggak familiar di dalam lingkungan kita sehari-hari kan. Nah, jadi itu pagi hari bagusnya. Lalu nanti kan istirahat tuh jam 12 sampai jam 2 istirahat kan, nanti jam 2 sampai jam 7 malam. Nah, ini memasuki otak berpindah ke fase semantik memori. Aduh, apa sih? Apalagi itu gitu kan. Nah, jadi ini sederhananya itu otak lebih mudah mengingat tentang hal yang dipelajari seharian. Nah, jadi ini nih, timing-nya, waktu yang tepatnya. Biasa kan kita review lagi tuh, nah, makanya ngerjain PR kan biasanya sore atau malam gitu kan. Jadi biar kita ingat lagi tuh pelajaran tadi pagi apa aja, kita belajar apa aja yang sudah didapat. Nah, jadi itu gunanya. Biasa kan, jam-jam produktif biasanya habis jam 7 malam gitu kan ya, jam 7 sampai jam 8. Jadi itu tuh waktu-waktu produktif anak. Jadi kita harus bisa melihat tuh celahnya di mana, oh anak tuh jam segini nih bagusnya. Jadi di luar itu, ya udah, dia bisa istirahat dulu, dia bisa beraktivitas yang lainnya. Jadi nggak merasa terpaksa gitu belajarnya. Atau malah dia yang pengen belajar nanti kalau udah tahu tipe belajarnya, ya kan. Malah dia ketagihan belajar kan, kita lebih seneng kan. Jadi kita nggak susah lagi tuh ngarahin dia, nyuruh-nyuruh belajar. Nah, ini contoh aja nih ya, biasanya jadwal belajar anak di rumah dalam satu hari. Nah, ini untuk tipe orang tua yang bekerja dari kantor mungkin. Lalu ada juga yang bekerjanya dari rumah kan karena adanya pandemi ini, gitu, atau biasanya juga ada yang home base gitu kan, bekerja emang dari rumah, atau yang ketiga, ibu rumah tangga. Nah, yang fokus di rumah aja, gitu. Nah, jadi ada 3 tipe orang tua, gitu kan, tipe pekerjaan. Yang mana yang paling cocok? Nah, ini contoh aja ya, jam 7 sampai 9 olahraga, jam 9 sampai 10 kita belajar, habis itu istirahat lagi, habis itu 1 jam lagi ngerjain tugas, habis itu siang isoma dulu, makan, sholat, terus jam 1 sampai jam 2 ngerjain tugas lagi, nah istirahat, nah baru ini ngerjain. Nah kan karena tadi siang ya, itu kita coba hal-hal yang berbau praktik gitu, misalnya menggambar, menari. Nah jadi yang yang enggak terlalu capek lah, tapi dia ada pelajaran di situ.
atau menyiram bunga, boleh sore-sore. Nah, terus itu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Nah, biasanya kan anak main HP, nonton YouTube itu boleh atau diskusi tadi belajar dan diskusi boleh diselipin di situ kayak gitu. Terus tidur. Pokoknya kita bikin tuh jadwalnya anak sehari itu kayak gimana gitu kan. Apa aja waktu-waktunya. Jadi kalau kita udah bikin jadwalnya itu pastinya bakal lebih terarah. Kita nggak bingung lagi nih, di sini ngapain ya, belajar apa lagi gitu kan. Jadi bisa kita lebih terarah, lebih terukur biasanya. Nah, tadi kan ada diskusi tuh sama pendampingan anak belajar. Apa sih yang kita diskusiin? Jadi biasanya ada 3 poin penting nih. Yang pertama, tentang progresnya belajar. Bisa kita tanya, sudah sampai mana belajarnya gitu kan. Ada yang bisa ayah atau bunda bantu gitu misalnya. Kan biasa dia ada pertanyaan tuh yang nggak bisa dia jawab sendiri atau yang nggak bisa dijawab sama bukunya sendiri gitu kan. Bisa kita yang jawab, jangan sampai dia berasumsi sendiri tentang pelajaran itu. Yang ya kalau benar, kalau salah, kasihan dia kan bakal salah terus ke depannya. Yang kedua, tentang kendala belajarnya. Misalkan dia kesusahan tuh ngerjakan PR atau ada ya tugas dari guru. Nah, bisa dibantu, diarahkan kayak gitu. Lalu yang terakhir, kita harus memotivasi ya kan. Jadi kita ingat lagi tuh tujuannya. Jadi ya nggak apa-apa, belajar itu emang ini apa sakitnya sementara gitu kan, tapi nanti senangnya selamanya. Gitu. Tujuan belajar itu buat apa sih belajar? Nah, bisa dijelasin kayak gitu-gitu. Atau bisa cerita dulu mama kayak gini, 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 gini. Nah, bisa kita biar lebih motivasi anak kayak gitu. Nah, dan juga kita bisa melibatkan anak tadi dalam membuat jadwal belajar. Jadi bisa kita tanya, diskusi. Jadi nggak bikin sendiri tuh orang tuanya, nggak sepihak lah ibarat. Jadi tanya, nah kamu jam segini mau ngapain gitu kan? Sore mau apa? Atau main sepeda atau apa gitu kan? Bisa. Oh ya hari ini main sepeda nih, besok kita nyiram bunga, besok apa bisa. Jadi tanya anaknya kan, anaknya yang ngerjain. Nah, jadi bisa ada jadwalnya, terus ada aturannya. Misalkan nggak dikerjain, udah ditentuin nggak dikerjain, apa apa punishment-nya atau apa reward-nya kayak gitu bisa. Apa hukumannya, apa hadiahnya kalau dia bisa melaksanakannya. Bisa kayak gitu. Jadi lebih termotivasi. Nah, ini terakhir sudah siap ayah sama bunda, kan tadi sudah panjang tuh kita, ya kan? Ada gimana sih pola asuh, gimana sih cara dampingin anak belajar di rumah, kan kita review lagi. Ya, yang pertama itu kita harus tetap semangat dan berkomitmen, pasti kan tadi komitmen kita. Jadi dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena anak meniru kita. Kok kita yang ngarahin anak gitu kan. Kita yang ngarahin anak ini mau dibawa kemana. Nah, kita tanggung jawabnya. Yang kedua, kita tadi harus cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan aku orang tua yang misalkan cuman lulus SD aja, SMP aja misalkan gitu kan. Ya nggak apa-apa kan semuanya juga punya gayanya masing-masing. Itu nggak ada apa ya, nggak ada tantangan di situ, nggak ada kendala di situ. Yang penting kita mau cari tahu terus, mau belajar terus. Pasti bisa. Yang ketiga, kita tadi harus tahu gaya belajar anak. Nah, yang mana? Visualkah, auditorikah, atau kan kinestetik? Yang mana nih anaknya? Jadi kita bisa mengarahkan. Tadi poinnya, belajar itu nggak harus duduk diem di meja belajar ya. Bisa aja lewat manapun kayak gitu. Yang terakhir, kita harus siap membuat program belajar di rumah. Jadi tadi ada jadwalnya dan ada targetnya, terus kalau dilaksanakan dapat apa, kalau nggak dilaksanakan apa hukumannya, kayak gitu. Itu sih sederhananya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, jadi ini juga karena saya sekarang yang diterapkan juga di perusahaan saya gitu kan. Jadi kita harus bisa memaksimalkan gitu pembelajaran anak di rumah yang efektif dan menyenangkan. Oke.
Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan yang telah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat untuk pengembangan anak Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Banyak Kak Syifa Udah kerekam sudah kan ya? mau berbagi ilmu. Oke, sama-sama. Semoga apa yang Kak Syifa sampaikan bisa bermanfaat, diambil pelajaran buat Amin. ibu-ibu di sini, buat bapak ibu di sini. Semoga nanti Amin. dari ilmu yang Kak Syifa sampaikan ini bisa jadi dasar gitu ya buat ibu-ibu karena